السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والمسلمين والmuslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini kembali kita bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur kepadanya serta mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dan setiap kondisi kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat yang terbesar tentunya adalah nikmat Islam dan nikmat kita masih berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan dua keadaan itulah yang bisa mengantarkan kita kelak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak berguna lagi apapun yang kita banggakan di dunia ini, baik profesi kita, kekayaan kita, kedudukan kita dan lain sebagainya, tanpa ada dua syarat utama berupa keislaman kepada Allah Azza wa Jalla dan berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW, maka tentu semua itu akan menjadi malapetaka, semua itu akan menjadi kerugian. Akan tetapi ketika seorang memiliki bekal Islam dan bekal sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah dengan dua bekal itu dia akan menjadi orang-orang yang diselamatkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan itulah nikmat terbesar yang semua kita merindukannya, semua kita yaitu bercita-cita untuk meraihnya. Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam salah satu firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau neraka dijauhkan, otomatis apa? Surga didekatkan. Maka faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Ya, dengan keberuntungan yang luar biasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali penuh dengan tipu daya. Ya, yang dapat memalingkan kita tentunya dari meraih cita-cita terbesar tadi, yaitu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah tutup dengan firman-Nya setelah menyebutkan cita-cita terbesar seorang mukmin, kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu masuknya seorang ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Allah sebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya membuat tipu daya bagi kita. Jadi penghalang terbesar kita masuk ke dalam surga Allah, penghalang terbesar kita dijauhkan dari neraka, tidak lain karena kehidupan apa? Dunia yang menipu ini. Maka hati-hati kita, para jemaah sekalian, teruslah kita mencari ilmu, teruslah kita membekali hati-hati kita dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah surga menanti kita dan Allah akan jauhkan kita dari siksa neraka.
Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan bagi kita semua untuk mencari kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat yang tentunya itu adalah paling utama. Kaum muslimin dan kaum muslimat azakumullah, malam ini insyaallah saya akan mengangkat kajian tematik, ya, kajian umum, karena qadarullah menjelang maghrib tadi dikabarkan Ustaz mungkin tidak bisa mengisi kajian karena beliau berhalangan, kurang sehat. Kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan kepada seluruh para asatid kita dan juga kesehatan bagi saudara dan saudari kita yang masih diuji dengan sakit, dan semoga bisa beraktivitas kembali menuntut ilmu bersama kita di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Jemaah azakumullah, insyaallah tema kita pada malam ini saya ambilkan dari tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, dan sudah disadur dalam bahasa kita di salah satu majalah Islam, yaitu tentang 10 perkara yang tidak bermanfaat. Jadi ada 10 perkara yang dinasihatkan oleh ulama, yang mana 10 perkara ini benar-benar tidak bermanfaat bagi kita semua. Lebih-lebih kita meyakini para jemaah sekalian, kehidupan di dunia ini sangat terbatas. Maka bagaimana kita memanage waktu-waktu kita, memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat tentunya, bukan justru kita melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Karena berlalunya satu umur dari kita ini bertanda bahwasanya usia kita semakin berkurang. Ya, oleh karena itu Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, kalian itu terdiri dari hitungan hari. Ya, hitungan hari. Dan memang kita adalah, tidak lain orang akan mengatakan kita berada sekian hari dan usia kita sekian hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba anka ba'd. Kalau sehari pergi, maka sebagian dari usia kita telah pergi. Begitu seterusnya. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau 3 hari? Bagaimana kalau 1 pekan? Bagaimana kalau 1 bulan? Bagaimana kalau sekian tahun dan seterusnya? Tentu ini adalah bertanda dan sebagai isyarat bahwa umur kita pun telah pergi. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, nasihat dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sangat bagus sekali untuk kita cermati bersama. Adik-adik renungin bareng-bareng nasihat-nasihat semakin kejelasan isi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai teguran bagi kita dan sebagai penyemangat bagi kita juga agar kita memaksimalkan usia, kesehatan, waktu, kesempatan yang Allah berikan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Karena itu sebagai ciri baiknya Islam kita. Ya, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk bagusnya Islam seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, oleh karena itu di sini ada 10 perkara yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau rahimahullah menjelaskan poin yang pertama adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ini poin pertama. Termasuk perkara sia-sia adalah manakala seorang tidak mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Ini nasihat buat kita semua para jemaah sekalian, khususnya bagi yang diberikan oleh Allah taufik untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu lebih dalam. Karena tentunya di antara kita ini ada tingkat pendalaman ilmu agamanya berlevel-level, ya, bertingkat-tingkat. Ada yang betul-betul Allah karuniakan, Allah bukakan pintu ilmu agama bagi dia seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Dan ada di antara manusia yang diberikan juga oleh Allah Azza wa Jalla, ya, tidak seperti yang pertama tadi. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kunci daripada ilmu-ilmu agama ini, kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mengetahui mana yang sunnah, mana yang wajib,
mengetahui mana perkara yang dilarang dan mana yang tidak dilarang, ketaatan, ya, dan mana kemaksiatan, mana itu perkara kebid'ahan dan itu mana yang sunnah. Alhamdulillah bagi kita yang sudah dibukakan pintu kebaikan, pintu ilmu oleh Allah, harus dimanfaatkan agar kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Karena ilmu, para jemaah sekalian, tidak hanya sekedar dicari, dipelajari, dibaca, ya, akan tapi ilmu ini adalah diamalkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam banyak ayatnya. Di antaranya adalah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, dalam surat As-Saff Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak perbuat? Artinya ketika dia berkata berarti dia punya ilmu. Ketika dia menyampaikan berarti dia punya ilmu. Konsekuensi daripada apa yang dia sampaikan, yang dia ingatkan dengannya manusia, yang dia ajak manusia jika itu kebaikan, yang dia peringatkan manusia jika itu keburukan, lalu dia tidak melakukannya, maka Allah tegur dia, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau berani, kata Allah, mengatakan sesuatu yang kalian tidak perbuat? Maksudnya di sini bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan kebenaran, tidak. Ya, tapi Allah tegur kita ketika kita hanya bisa berbicara tapi tidak berbuah. Sehingga dengan keluian dengan tahu meraos daripada beramal, luian dengan tahu bersuruh daripada nenggawean. Ya, lamun nyuruh dengan, lamun mengajak dengan, ya masya Allah, ya, terkadang nomor satu terdepan, tapi perbuatan dari dia tidak ada. Ya, maka ini berbahaya. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak perbuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, kabura maqtan 'indallah. Sungguh besar dosa, sungguh besar, ya, maqtan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, an taqulu ma la taf'alun. Jikalau kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak perbuat. Makanya para jemaah sekalian, kepada ingatan diri kita selaku mbe ilmu suatu tahu, mari kita berusaha mengamalkan semampu kita, sekuat kita. Karena Allah tidak juga menyiksa ataupun tidak membebani kita di luar daripada kemampuan kita. Ya, Allah Taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Dan alhamdulillah termasuk bagusnya Islam, indahnya Islam ini dan indahnya sunnah Nabi SAW, hampir semua syariat Allah berikan kemudahan di situ. Karena memang itulah hikmah daripada Islam itu sendiri. Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menginginkan yusr, kebaikan, kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan al-usr dengan ain, ya, yaitu sesuatu yang menyusahkan, tidak. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita semua kecuali dengan apa yang kita mampu. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Mungkin di antara kita berbicara tentang haji misalkan, berbicara tentang umrah, berbicara tentang sedekah, berbicara tentang zakat. Tentu ini ibadah kaitannya dengan apa? Dengan kemampuan, dengan harta. Bukan berarti kita dilarang untuk mengingatkan saudara kita, tidak. Kita sampaikan. Tapi masalah kita melakukannya tentu sesuai dengan kemampuan. Ya, paling tidak apa? Kita sudah menyampaikan dan berazam, bertekad kuat. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita masing-masing. Jadi apalagi kalau perkara-perkara yang sifatnya tidak membutuhkan apa? Harta. Ya, tidak membutuhkan yaitu materi. Maka kita berusaha mengamalkan, ya, baik itu amalan-amalan sunnah yang kaitannya dengan berzikir, misalkan kaitannya dengan membaca Al-Quran, kaitannya dengan salat sunnah, puasa sunnah dan lain sebagainya. Paling tidak kita selalu mengingatkan diri kita, itu yang paling utama. Ya, jadi supaya ilmu ini betul-betul bermanfaat dan supaya kita terhindar dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, kata Ibnu Qayyim, maka hendaknya kita selalu mengamalkan ilmu yang kita sudah ketahui. Amalan adalah buah daripada ilmu tersebut. Karena itu ada seorang ulama, Imam Ahmad kalau tidak salah, pernah mengatakan zakatul ilm al-amalu bihi. Zakatnya ilmu itu apa? Diamalkan.
Jadi lamun temeli zakat din harta doang zakatan, ilmu juga dizakati. Mun yang punya zakatan ilmu diamalkan. Ya zakat ilmu ya. Lamun itu amalan ilmu setahun itu berarti itu dia berzakat. Ya, sebagaimana harta untuk membersihkannya dengan dizakati, ilmu juga untuk membersihkannya, untuk mengokohkannya, untuk menjaganya dan melindunginya adalah dengan beramal. Oleh karena itu juga Imam Az-Zahabi rahimahullah taala yang menulis sebuah kitab Iqtida'ul Ilm Al-Amal. Konsekuensi dengan menuntut ilmu adalah beramal. Ya, itu yang kita harus tanamkan pada diri kita. Seorang yang berilmu tidak dikatakan berilmu dengan keilmuan yang sesungguhnya sampai dia mengamalkan apa yang dia sudah ketahui. Dan banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Qayyim firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Allah taala berfirman, dan ini selalu menjadi bacaan salat kita, selalu menjadi doa kita, yaitu Allah taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah ketetapan agar berada di atas jalan yang lurus. Dan jangan salah dipahami. Ya, kita meminta petunjuk yang lurus berarti kita belum berada di atas petunjuk, bukan begitu maksudnya. Sebagaimana kita minta kesehatan kepada Allah, bukan berarti kita harus sakit baru minta kesehatan. Sebagaimana kita minta makan kepada Allah walaupun kita sedang makan, tapi maksudnya kita minta Allah senantiasa memberkahi kita dalam hidayah tersebut. Kita minta agar Allah tetapkan kita di atas jalan yang lurus, karena kita tidak tahu nasib masing-masing kita. Hatinya berbolak-balik, sekarang di atas hidayah, besok dia menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang terlalu kaku memahami ayat ini lalu mengatakan ini menunjukkan bahwa seorang muslim ragu-ragu katanya. Ya, dan ini sering disampaikan oleh Ustaz Duna Fauzi rahimahullah dulu ketika kajian-kajian membahas tentang hal ini. Jadi ada orang yang salah memahami dalam ayat yang mulia ini, dikatakan bahwa ini satu bukti bahwa seorang muslim ini ragu-ragu katanya. Buktinya dia selalu minta jalan yang lurus. Bukan itu maknanya. Tidak semua orang ketika meminta bukan berarti dia tidak memiliki hal itu, tidak. Alhamdulillah sekarang kita berada di atas jalan yang lurus, yaitu Islam, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita mohon, maksudnya di situ adalah kita meminta agar diberkahi dan agar kokoh di atasnya. Dan yang kedua, secara akal kita berkata, salah apa kalau kita minta? Ya, tidak ada salahnya. Justru kita diperintahkan untuk meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala justru murka ketika hambanya bakhil untuk meminta kepadanya. Karena Allah Maha Kaya, wajib kita mintai. Allah Maha Pemurah, wajib kita memohon kepada Allah, wajib kita mengemis kepada Allah. Ya. Jadi seorang hamba itu wajib mengemis kepada Allah, tapi tidak boleh mengemis kepada manusia. Ya, kalau mengemis kepada manusia maka ini berbahaya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak dilarang kita bekerja sama dengan manusia, berkolaborasi, saling membantu satu dengan yang lainnya, saling memberikan ide-ide terbaik, itu tidak ada masalah. Ini konsekuensi keimanan, saling menolong, saling membantu, saling memberikan ide, saling memberikan saran, saling memberikan peluang untuk saudara-saudara kita, baik dalam urusan ilmu maupun dalam urusan dunia. Tapi kalau untuk menggantungkan diri kepada manusia haram, tidak boleh. Ya, mengemis-ngemis kepada manusia dalam urusan rizki tidak boleh, kita minta kepada Allah. Tapi membantu boleh. Ya, membukakan pintu lapangan kerjaan ataupun apa saja kepada saudaranya itu boleh. Itu bagian daripada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Salah satu bukti kebajikan yang kita berikan kepada saudara kita adalah memudahkan segala urusannya. Ya. Jadi jangan dikocar-kacirkan pemahaman, salah dalam penempatannya, ya. Maka meminta kepada Allah itu adalah satu kemestian. Kadang-kadang kita ini fakir, kata Allah, wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kalian orang-orang miskin, kata Allah.
Maka wajib mengemis kepada Allah dan wajib untuk kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dikabulkan sekali, minta lagi. Belum dikabulkan kedua kali, minta lagi. Tidak boleh jenuh meminta kepada Allah. Karena Allah tidak pernah jenuh sampai kalian yang jenuh, kata Allah. Ya, Allah di bawah pendak dan biang itu lamun itu pendak. Kelamun itu pendak waliyadzubillah. Itu pendak ngendeng tipa Allah, berarti pendak Allah tipa itu. Tinggal kita akhiri semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Makanya kita jangan pernah bosan meminta kepada Allah. Allah tidak mengabulkan itu bukan berarti Allah Allah tidak mendengarkan doa kita, tidak. Ingat, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dan belum ditakdirkan untuk diijabahi, tidak keluar dari 3 keadaan. Ya, kondisi seperti itu tidak keluar dari tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah jadikan sebagai tabungan kita di akhirat. Namun apa kebingungan mana? Jadi tabungan, kita minta dan berdoa. Ibadah doa kita dijadikan tabungan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kedua, dengan sebab kita berdoa, Allah jauhkan kita dari bahaya. Cuma kita kan tidak tahu takdir kita bahaya itu di mana. Allah tidak jadikan kita punya penyakit berat. Ini kan luar biasa. Bisa jadi sebab doa kita. Allah tidak jadikan kita kelaparan. Ini bisa jadi sebab doa kita. Allah jadikan kita, urusan kita, Masya Allah ya, dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan. Ini juga apa? Bagian dari doa yang diijabahi oleh Allah. Hanya kita tidak tahu. Ya. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah ketika Allah menunda pengijabahan doa tersebut, Allah ingin mengetahui sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana ketekunan kita, dan sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah. Apakah justru kita akan pesimis? Apakah justru kita menjadi orang-orang yang yaitu putus asa? Ya, sehingga Allah ingatkan, la taqnatu min rahmatillah atau min rauhillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah itu maha luas. Apapun, baik itu hubungan dengan kita meminta sesuatu atau dijauhkan dari sesuatu, atau kita yaitu beristighfar dari dosa-dosa kita, pun jangan pernah kita putus asa dari dosa yang pernah kita lakukan, tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu para jemaah sekalian, kita selalu berdoa kepada Allah apapun keadaannya. Kita tidak tahu karena ijabah itu hanya di tangan Allah. Karena itu Umar bin Khattab pernah mengatakan dalam sebuah asar perkataan, beliau mengatakan la yahummuni beliau mengatakan fa inni yahummuni ad-du'a wala yahummuni wala yahummuni atau wala yukallifuni ijabat ad-du'a. Atau kama qala Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, bagi saya yang terpenting adalah berdoa. Adapun urusan mengijabahi, saya serahkan kepada Allah, katanya. Jadi itu prinsip Umar bin Khattab, yang penting berdoa. Masalah mengijabahi itu haknya Allah. Bagi kita yang terpenting adalah sudah berdoa. Kalau yang penting bagi kita harus diijabahi, ya putus asa kita dalam berdoa nanti. Putus asa kita karena kita tidak tahu kapan Allah kabulkan. Kalau kita tahu semua takdir kita, saya kira tidak ada orang diuji dengan kesabaran. Tidak perlu lagi bersabar, tidak perlu lagi ada ujian. Soalnya orang sudah tahu, gitu kan? Orang sudah tahu. Nah, itulah keadaan kita dalam keseharian kita, para jemaah sekalian. Betapa banyak kita memohon sesuatu, terkadang kita tidak merasakan hal itu. Yang ada di depan kita, ngendeng sejuta harus mau sejuta. Ngendeng sepeda motor harus mau sepeda motor. Ngendeng kita deket lunasan dari mau beli balik harus mau balik. Lunasan dari mau umroh harus mau umroh. Seolah-olah itu yang ada di bayangan kita. Memang itu yang kita harapkan ketika kita berdoa. Tapi Allah punya apa? Punya kebijakan lain terhadap kita, dan Allah yang maha mengatur. Kita minta sekarang mungkin, tadi saya katakan tidak keluar dari 3 kemungkinan. Seandainya itu berangan-angan dapat kita uang 1 juta itu umpamanya. Tapi ternyata apa? Ternyata naudzubillah kita kehilangan barang kita misalkan, yang harganya tentu lebih mahal dari itu bisa jadi. Tapi Allah jauhkan kita dari itu semua, dan tapi Allah tidak berikan kita 1 juta itu. Seandainya kita bisa berpikir ke arah sana, tidak pernah kita akan menyesalkan doa kita. Aku dengar kadang-kadang dia selalu memikirkan pengkabulan doa saja yang ada di matanya. Dia tidak memikirkan 3 hal tadi itu. Dijadikan tabungan oleh Allah, dijadikan apa? Sebagai
penghalang dari bahaya dan malapetaka yang menimpanya. Dan yang ketiga, Allah ingin menguji. Ini yang dia lupakan semuanya. Tapi yakin kita pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang hamba itu atau anak Adam itu tidak akan pernah meninggalkan dunia ini sampai rezekinya habis. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis alaihi salatu wassalam, inna nafsa lan tamut hatta tastakmila rizquha. Anak Adam itu tidak akan pernah meninggal dunia, jiwa itu tidak akan pernah selesai urusannya dengan dunia ini sampai rezekinya betul-betul sudah selesai dia dapatkan. Kelamun dengan alhamdulillah berarti memang enggak nekah rezeki ini. Dia terbau menang yuk makat dengan ni, yuk makat dengan enggak. Kenapa kok bisa begini? Kenapa begitu? Ya enggak bisa. Memang rezekinya sudah sampai di situ. Rezekinya sampai di situ. Walaupun mungkin dia meninggalkan aset yang banyak, meninggalkan harta yang banyak, tapi itu bukan rezeki yang dia bisa nikmati. Ya sudah. Itu sudah jatahnya dari Allah SWT, hanya itu. Maka oleh karena itu kita terus berdoa kepada Allah sebagaimana tadi dianjurkan untuk meminta petunjuk yang lurus. Kembali ke poin kita, apa makna daripada doa tadi? Yang kita minta jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya adalah, ya Allah berikan kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan utamanya para nabi, kemudian para sahabat Nabi alaihi wasallam. Bukan jalannya orang yang Engkau murkai, yang Engkau benci ya Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ditafsirkan oleh para ahli tafsir, maknanya ghairul maghdub adalah orang-orang Yahudi, waladdallin adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dibenci? Karena dia tidak pernah mau menuntut ilmu dan beramal tanpa ilmu, sehingga Allah benci dia. Nah, saya beramal ke ndek dasarin dengan ilmu, ia pada marah dengan Yahudi. Maka dengan Islam dia yang pada dan dengan Yahudi, jangan kita ikuti orang Yahudi. Islam itu agama ilmu, Islam itu agama dalil. Sehingga apa jua tegawe untuk mendekatkan diri kepada Allah harus didasari dengan ilmu. Nenek tengawak-ngawak. Sehingga Islam itu dibangun di atas dalil. Kalau Islam dibangun di atas kemauan kita, hawa nafsu kita, tidak perlu Allah turunkan Quran. Tidak perlu Allah turunkan para Rasul. Untuk apa? Toh juga kita beragama bebas, semau kita. Ya, di sini senang, di sana senang. Apa yang kita mau kita lakukan, enggak. Kalau yang seperti itu agamanya Yahudi. Yang kita dilarang untuk mengikuti mereka. Ya, Yahudi itu yang mana mereka beramal tanpa ilmu. Yang kedua, tidak pula kita beragama seperti Nasrani. Kenapa Nasrani dibenci di sini? Ya, karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Itu orang Nasrani, punya dia ilmu, tahu dia, tapi tidak diamalkan. Kita juga tidak boleh. Jadi Islam itu tengah-tengah. Ya, beramal di atas ilmu, punya ilmu juga diamalkan. Itu orang Islam. Ya, adapun selain itu, maka rata-rata keadaan mereka kembali kepada dua ini, beramal tanpa ilmu, yang kedua punya ilmu tapi tidak diamalkan. Adapun kita umat Islam bebas dari dua kesesatan ini, yaitu kesesatan beramal tanpa ilmu dan kesesatan tidak mengamalkan ilmu. Ya, itulah agama Islam, agama yang penuh dengan kemuliaan dan rahmatan lil alamin. Demikian dalil yang lain dibawakan Ibnu Qayyim rahimahullah juga, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birr." Apakah kalian memerintahkan manusia dengan al-birr, kebaikan? Ya, bir di sini kebaikan. Bir wa taqwa, kebaikan, kebajikan. Wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri-diri kalian. Disindir oleh Allah. Kalian suruh manusia berbuat kebajikan, tapi kalian lupakan diri-diri kalian. Kenapa maksudnya dilupakan di sini? Tidak beramal. Ya, artinya kamu lupakan dirimu sendiri, maksudnya tidak beramal. Dengan dia suruh lalu dia beramal, itu namanya melupakan diri sendiri. Ya, wa antum tatluna alkitab, padahal kalian membaca alkitab. Artinya arah ilmu mek pada tahu mek si antum. Ya, afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Ya, tidak menyadari akan hal itu. Jadi ini sindiran
yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat terang bagi kita semua, bahwa upayakan semaksimal mungkin apa kebaikan yang sudah kita ketahui kita amalkan. Dan orang tidak perlu harus tahu juga kita mengamalkan amalan yang kita amalkan. Kita tahu ilmunya, amalkan. Namun dia tahu ketahuan, bertanya kepada orang yang berilmu yang mengetahui tentang hukum-hukumnya. Demikian juga dibawakan dalil dari hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba' hisalin. Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, atau anak Adam pada hari kiamat kelak, sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya umurnya, an umri fima afna, ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, wa an syababi fima ablah, dan masa mudanya untuk apa dia habiskan, wa an malihi min an yaktasaba wa fima anfaqahu, ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan di mana dia habiskan harta itu. Dan yang terakhir, wa an ilmihi, ini yang penting, yang keempat, ditanya tentang ilmunya, madza amila fihi, apa yang sudah diamalkan tentang ilmunya. Jadi perkara ilmu para jemaah sekalian ini perkara yang berat. Ya, angka dengan berilmu pun berat. Dia gampang, dia senang dengan berilmu dalam arti cobanya lebih berat karena dia dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Ya, berat dia. Makanya disebutkan dalam salah satu hadis, ya, yang bagaimana kita tahu orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka atau dicampakkan api neraka siapa? Di antaranya orang ahli Quran. Orang apa? Orang berilmu. Bayangkan. Kemudian disebutkan juga orang yang berjihad, disebutkan juga orang yang rajin bersedekah atau orang yang dermawan. Ini kan barang bagus dong, perkara mulia semua. Tapi apa sebab diancam dengan neraka tadi? Ya, tiada lain karena apa? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Tidak lain karena dia apa? Tidak mengamalkan keikhlasan dalam amal tersebut. Nah, ini bahaya tantangannya. Tapi bukan berarti kita juga patah semangat, tidak mau nuntut ilmu. Ini belajar daripada bare tahu teh masih juga kita suruh bergawe, suruh beramal, enggak. Ya, justru nanti itu disiksa kita juga dengan sebab kebodohan kita. Allah akan lebih siksa kita gara-gara apa? Kita tidak mau belajar, tidak mau mengetahui tentang agama Allah. Padahal Allah beri kita nikmat, Allah beri kita rizki, Allah beri kita petunjuk dan lain sebagainya. Kita tidak mau belajar. Tambah bahaya lagi nanti. Ya, tadi saya katakan apa? Wa an umrihi fi ma'afna, ditanya umurnya, untuk apa dihabiskan? Sudahkah dia menuntut ilmu? Ya, jangan sampai nanti dia tidak tahu cara sholat, dia tidak tahu cara beribadah kepada Allah, hari-harinya apa? Hanya sibuk dengan dunianya dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan berarti kita juga menempuh jalan pasrah, dalam arti tidak mau menuntut ilmu, udah pasrah aja lah. Ya, daripada kita nanti ada ilmu toh juga akan menjadi tuntutan bagi kita. Enggak, ini keliru cara berpikir seperti ini. Islam itu ingat dibangun di atas ilmu dan dibangun di atas amal. Itu Islam. Ya, makanya Allah turunkan Al-Quran adik kepada yang berilmu. Allah turunkan Rasulnya adik kepada tahu. Ya, adik tahu lebih kita gawe. Bukan berarti kita mendengarkan ayat dan hadis tadi lalu kita khawatir untuk menjadi orang berilmu. Enggak. Justru orang berilmu itu adalah manusia yang paling dipilih oleh Allah, manusia pilihan Allah, dan orang yang paling takut kepada Allah dengan berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Dengan saat paling takut kepada Allah adalah para ulama. Lagu dengan saat tulen-tulen memiliki ilmu yang betul-betul ilmu itu diamalkan dan didakwahkan juga kepada orang lain. Itu yang dikenal dengan ulama rabbani. Ya, ulama yang betul-betul ya berilmu dan membimbing umat. Itu para jamaah sekalian. Sehingga ke zaman makin luwih dengan teparan tahu, luwih dengan teparan alim rabbani, tapi gagal dalam dua hal ini. Gagal dalam dua hal ini. Arah dengan alim tahu mesa. Lagu di nuan dakwah ilmu. Tahu ni perkara bid'ah, tahu ni perkara mungkar. Lagu apa? Ya, lagu ni milih dakwah ini. Dia milih ingatan masyarakat, dia milih ingatan dengan. Ia lebih merasa lebih baik ni jauh, ni bandel tapi akhirat waliyadzubillah. Nah, tidak akan ditanya oleh Allah. Kamu saya berikan kemudahan belajar sampai ke kota suci misalkan, ke Mekah, ke Madinah. Kamu saya berikan ilmu, paham Quran, paham ini. Kenapa kamu tidak ingatkan manusia, tidak ingatkan masyarakat, tidak ingatkan jamaah? Nah, ini kan bahaya juga ini. Ini akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengingatkan orang lain dengan ilmu yang dia milikinya. Sebaliknya kegagalan kedua, arah dengan berilmu, lagu ya, ndekna amalan ilmu. Jadi bahaya juga masih.
Ini bahaya. Oleh karena itu, ya kita berusaha ketika ada ilmu ya kita amalkan, dan kita ingatkan juga kepada orang yang mampu kita ingatkan dengan cara yang terbaik tentunya. Nah, ini poin yang pertama para jemaah sekalian yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim tentang hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi apa tadi kesimpulannya? Ilmu yang tidak diamalkan. Poin yang kedua, amalan yang dilakukan tidak ikhlas dan tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya, ini perkara yang tidak bermanfaat juga. Artinya hidup kita ini jangan sampai sia-sia hanya gara-gara ini. Lelahnya kita beribadah, lelahnya kita beramal, lelahnya kita melakukan kebajikan. Kalau kosong dari dua landasan ini percuma. Ya, percuma para jemaah sekalian. Tidak ada artinya. Dan sering kita bahas tentang syarat amal ini hanya dua, ikhlas dan ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Dengan tegas ya dijelaskan oleh para ulama kita bahwa syarat mutlak amal diterima dua ini, ikhlas dan ittiba kepada sunnah Nabi atau mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita remehkan ya sia-sia. Walaupun di pandangan manusia, masya Allah kita termasuk orang yang rajin beribadah, di pandangan manusia kita termasuk orang yang begini dan begitu, tapi di mata Allah kosong karena tidak ada keikhlasan. Tidak ada apa? Mutaba'ah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu Allah ingatkan kita dalam surat Al-Mulk ya bahwa Allah sebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah hidupkan kita, Allah berikan kehidupan dan kematian bagi kita tidak lain untuk menguji di antara kita. Allah ingin menguji ya siapa yang paling bagus amalnya di antara kalian. Lalu penjelasan dari Fudail bin Iyad seorang ulama, maksud dari yang paling bagus amalan supaya kita tidak salah paham kata-kata bagus ini, mungkin orang banyak menafsirkan ya, yang paling bagus amalan, bagus itu menurut mereka mungkin yang paling banyak pengikutnya, mungkin ada yang mengatakan begitu. Bagus itu yang paling keren dalam melakukannya, mungkin karena kata-kata bagus ini umum. Sehingga Fudail bin Iyad seorang ulama menjelaskan makna daripada yang paling bagus hanya dua, yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar banyaknya orang, bukan hanya sekedar ramainya orang, bukan hanya sekedar ya hal-hal yang lain mungkin dipandang oleh orang itu dianggap bagus, enggak. Tapi yang bagus menurut syariat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh seorang ulama Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan hanya dua yang dimaksudkan dari kata-kata bagus ini, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling yang paling mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah telah menyebutkan dalam hadis qudsi, "Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Siapa yang mengamalkan suatu amalan dan dia berbuat syirik di dalamnya, tidak ikhlas di dalamnya, aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan sekutunya. Dibuang oleh Allah, tidak ada manfaatnya, percuma dia beramal kata Allah. Dan siapa yang dia sekutukan pun akan dibuang oleh Allah. Suruh pergi cari sekutu-sekutunya sana. Ya, tidak ada manfaatnya. Kayak kita berusaha untuk mengasah hati kita para jemaah sekalian, ya, ada tetap ikhlas dalam beramal. Demikian juga dalam hadis Nabi terkait dengan mutaba'ah. Nabi menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada contoh dari kami, di buah ngajaran untuk Nabi, ia gawene fahuwa raddun, maka dia apa? Tertolak. Ada yang tertolak berarti dia bermanfaat. Allah tegang beramal lalu tertolak. Seandainya nengkel di dunia para jemaah sekalian, ini sebutan itu isi tukang catat misalkan bahwa kamu tidak diterima, ngundi perasaan itu para jemaah sekalian. Ya, kita wah lelah-lelah berusaha mengorbankan waktu dan lain sebagainya, tiba-tiba dinyatakan kamu tidak diterima, ditolak. Luar biasa gedek tuh, luar biasa sakit hati tuh. Maka kelak di hadapan Allah tidak ada. Bagaimana kita mau memberontak? Tidak ada kesempatan. Allah katakan kamu tertolak, selesai. Nah, mumpung kita bukan dari bagian orang-orang yang ditolak tersebut, maka kita berusaha bagaimana agar kita beramal selalu di atas keikhlasan dan juga di atas ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, yang ketiga adalah hal-hal yang tidak bermanfaat,
harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah Ta'ala, padahal Allah telah memberinya harta. Nah, ini teguran juga bagi kita. Tadi ilmu, amal, sekarang apa? Kaitan dengan harta. Karena ini bagian daripada rizki yang Allah berikan, yang sebenarnya harta itu pada hakikatnya titipan dari Allah. Dan bagaimana kita seorang muslim yang baik keislamannya menjadikan harta ini sebagai jembatan, TT, ya, adik ke bau, menyampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk kepuasan saja harta itu, tapi jadikan bagaimana harta ini sebagai jembatan menuju Allah. Ya, tentunya para jemaah banyak peluang, banyak lapangan untuk melakukan hal itu. Ya, bukan berarti yang ada di mata kita hanya sedekah buat orang lain, tidak. Kepada keluarga pun juga itu yang terbaik, kita bersedekah. Ya, kita menghidupkan keluarga, istri dan anak kita. Kita membiayai anak kita untuk sekolah menuntut ilmu. Kita membiayai para penuntut ilmu. Kita menjadikan hal-hal yang jariah buat kita yang bisa mengalir terus pahalanya. Ini kan bagian daripada harta yang diamalkan. Ya, jadi maksudnya di sini kita tidak boleh pelit untuk berkorban di jalan Allah, baik untuk keluarga kita ataupun juga untuk siapa? Untuk orang lain. Tapi yang terpenting adalah tentunya adalah keluarga. Ya, yang terpenting adalah keluarga, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, sedekah kepada keluarga itu mendapatkan 2 pahala secara umum, ya, dan sedekah kepada orang lain mendapatkan satu pahala. Tapi semuanya pintu kebaikan, jangan sampai kita remehkan. Ya, kenapa dia bisa 2 dapat pahala? Karena satunya pahala menyambung tali silaturahim. Di samping sedekah, sambung apa? Tali silaturahim. Maka oleh karena itu penting, ya, untuk kita selalu bisa membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalkan hal-hal seperti ini. Cukup satu ayat memberikan renungan bagi kita semua. Allah Ta'ala menyebutkan dalam salah satu firman-Nya, yaitu surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas, menyimpan perak, dan juga tidak menafkahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beritahukan kepada mereka, kata Allah, bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ya, apa itu siksaan itu? Kelak mereka di neraka jahanam akan dipanaskan emas dan perak itu. Ya, kemudian lalu dibakar dengan dahinya dengan emas dan perak itu. Sedutnya apa terbakar, ya, tersedut dahinya. Kemudian dia akan dibakar pula lambung, ya, dan juga punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan dulu untuk dirimu sendiri, maka rasakan sekarang akibat daripada apa yang kamu simpan. Ini maksudnya kaitan dengan zakat secara khusus, dan juga disindir tadi tentang infak di jalan Allah. Jadi harus dibedakan bagi sekalian, ya, terutama jangan sampai kita tidak menzakati apa yang menjadi harta kita, karena ini penting. Oleh karenanya kita juga perlu belajar tentang zakat, apa yang wajib dizakati dari harta yang saya punya. Jangan sampai kita sudah mengendap harta miliaran tapi kita tidak pernah berzakat. Auzubillahi min dzalik. Ya, padahal di bawah itu saja sudah ada kewajiban untuk berzakat. Ya, maka orang-orang kaya harus tahu pintu tentang zakat, pintu tentang sedekah harus dia pelajari, ya, supaya hartanya lebih berkah dan lebih bermanfaat. Jangan yang dia hanya khawatirkan harta berkurang dan berkurang, tidak. Justru dengan Anda berzakat, dengan Anda berinfak, harta akan bertambah. Ya, itu harus diyakini. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya bani Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, infakkan hartamu, kata Allah, aku akan balas infak itu. Tahu itu kadang-kadang luian apa? Luian khawatir tu. Ya, luian khawatir. Padahal dengan kita berinfak, Allah akan infakkan lagi. Jangan khawatir, karena rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu semua kembali kepada dorongan iman tentunya, ya, bagaimana kita mengasah keimanan pada diri-diri kita, sehingga dengan sebab itulah insyaallah akan tergugah hati kita untuk bersedekah. Kemudian ditutup dengan hadis Nabi SAW, tidaklah seorang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan kambing, unta, sapi yang ia tidak tunaikan zakatnya dari hewan-hewan tersebut, padahal sudah lewat masanya, lewat nisabnya ataupun juga haulnya, waktunya untuk dikeluarkan zakatnya, maka kelak hewan-hewan tersebut, ya, akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan
berubah menjadi hewan yang lebih besar hingga hewan itu menginjak-injak dia si pemilik harta. Ni sampi lain dia milih zakatan ni lain bembek dia milih zakatan ni lain harta benda yang dia miliki tidak boleh zakati, dia akan diinjak oleh hewan-hewan tersebut dan menusuk dengan tanduknya sehingga Allah SWT memutuskan perkaranya di antara manusia. Jadi ini peringatan para jemaah sekalian. Cukup firman Allah tadi dalam surat At-Taubah dan juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim tentang bahayanya kita tidak mengamalkan harta kita untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dulu barangkali 3 poin yang bisa disebutkan dari nasihatnya Al-Imam Ibnu Qayyim, seorang ulama. Mudah-mudahan menjadi pencerah hati bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu bisa mengamalkan ilmu yang kita ketahui dan juga mendasari ilmu amal kita di atas ikhlas dan ittiba kepada sunnah Nabi SAW, dan berusaha untuk selalu menjadi orang terdepan dalam mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena janji-janji kebaikan di balik sedekah itu sangat banyak sekali, dan rahasia-rahasia Allah pun di balik sedekah itu pun sangat banyak sekali bagi kita yang mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala niat baik kita semua, ya, dan membimbing kita ke jalan yang lurus dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Barangkali itu saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.